ini kesempatan untuk mempererat hubungan kedua negara. Aku nggak masukin kuping dan nggak masukin hati juga. Dia mesti dikirim lagi ke rumah sakit yang lain. Mau lihat tuh ketidakmampuan dokter-dokter kita. WA Group Presiden misalnya FKX bisa terpelanting dari kursi. Di sana kita nggak usah bayar uang kuliah ke Fakultas Kedokteran. Kita tuh aneh sendiri. Kenapa tiba-tiba jadi nama aku bisa terkenal begini gitu kan? Menjadi orang yang paling powerful di dunia melebihi menterinya dan siapanya. Karena itu something wrong in the ecosystem. Pak Budi Sadikin, selamat datang di Jakarta Escape. Terima kasih nih, udah diundang nih Pak Renald ya. Yang keberapa kali? Wah, yang keberapa kalian lupa, tapi ingat waktu Wira Usaha Muda Mandiri. Wira Usaha Muda Mandiri. Tahun berapa itu ya? 2006 itu. 2006. Masih baru sekali rumah perumahan. Ya, jalannya masih dari kampung. Iya, saya udah kecil. Terkejut sekali jadi bagus seperti ini sekarang. Ya, berkat dukungan Pak Budi. Terima kasih banyak. Ya, Terima jadi kasih banyak. buat penonton yang ingin tahu siapa otak di belakang Wira Usaha Muda Mandiri, ini orangnya ya. Jadi dibantu oleh Pak Renald Kasali. Saya masih ingat tiba-tiba datang bilang, Pak Renald, itu kalau perusahaan seperti Unilever, kenapa CSR-nya air? Iya betul. Kalau kami bank apa ya, gitu kira-kira begitu ya. Akhirnya ketemulah wirausaha. Wah, luar biasa sekali. Udah banyak sekali wirausaha yang lahir. Baik, Pak Budi. Nama Pak Budi diperbincangkan di banyak tempat. Terutama para dokter tentunya. Pro dan kontra. Kalau kita nanya, apa kontroversinya Budi Sadikin? Itu oleh ChatGPT, oleh Perplexity, AI semua keluar tuh. Terus apa plusnya? Keluar juga banyak. Saya belum coba, mesti nyoba gitu. Mesti nyoba. Ya, kadang-kadang kita harus tahu juga diri kita. Ya. Tapi ada satu hal yang menarik. Kami membaca dan kemudian mewawancarai UNER. Karena pada waktu itu nama Pak Budi disebut-sebut berulang kali. Menteri Kesehatan, Menteri Kesehatan. Kemudian kami bikin judul. Siapa tangan-tangan tak kelihatan yang mengatur? Pertanyaannya, apakah Pak Budi Sadikin sebagai tangan tak kelihatan? Karena disebut-sebut Menteri Kesehatan begitu. Dalam kasusnya pencopotan dekan pada waktu itu ya, sebelum terjadi ribut. Ini bukan membuka luka lama, tapi ingin tahu apakah benar itu ada keterlibatan Pak Budi di UNAIR. Itu benar-benar tidak kelihatan sama sekali itu. Jadi saya ingat tuh waktu itu saya lagi meeting sama teman-teman dari UNER juga. Ya. Jadi spesialis bedah torak kardiovaskular. Oke. Ada Profesor Paul Talele, ada Profesor Puruhito itu lagi mantan rektor. Mantan rektor. Jadi kita lagi ngobrolin mengenai bagaimana kita bisa memperbanyak spesialis bedah torak kardiovaskular. Karena niatnya kan di tahun 2024 kalau bisa 34 provinsi sudah bisa lakukan bedah toraks, bedah jantung. Sehingga kalau ada orang kena serangan jantung, 514 kabupaten kota bisa lakukan intervensi non-bedah dan care lab. Kalau dia udah lebih berat, bisa dioperasi jantung terbuka di 34. Jadi masih ngomong. Lagi sibuk ngomong, besoknya saya mesti pergi keluar kota mendampingi Bapak Presiden. Itu beritanya keluar sampai kaget. Jadi sempat ditanya, Pak Menkes ini kenapa? Saya juga tidak tahu Bapak, itu saya benar-benar bingung. Dan jadi nggak berani kontak rektor kan, karena takut nanti disangkanya macam-macam kan. Disangkanya ingin meluruskan, jadi saya ingin memerintahkan. Ini apa? Jadi saya nggak pernah kontak rektor, juga nggak pernah kontak Pak Bus. Saya baca beritanya bahwa beliau ada perbedaan pendapat. Buat saya sih Pak Renald, kita dari ITB itu perbedaan pendapat yang lebih ekstrim aja kita hadapin gitu ya. Saya jadi Menteri Kesehatan aja kata-kata yang jauh lebih kasar. Pak Bus kan ngomongnya halus gitu. Oh, halus sekali. Ini yang jauh lebih kasar aja. Spesialis yang dokter spesialis. Ada juga profesor yang ngomongnya kasar sekali juga. Aku nggak masukin kuping dan nggak masukin hati juga gitu ya. Jadi saya juga bingung sekali loh. Kenapa tiba-tiba jadi nama aku bisa terkenal begini gitu kan. Menjadi orang yang paling powerful di dunia melebihi menterinya dan siapanya gitu. Jadi saya bilang. Jadi nggak pernah di-open itu pembicaraan bahwa Prof. Bus menentang kedatangan dokter asing, Pak Budi ingin datang dokter asing. Nggak pernah. Ya saya baca, tapi buat saya sih ya nggak saya terlalu perhatikan juga gitu. Tapi kan Anda ada di anggota MWA UNAIR. Nggak pernah mengirim gestur rasa tidak suka atau apa begitu? Enggak. Saya mohon maaf ya, sempat beberapa kali juga nggak datang, diingetin juga kan supaya datang. Tapi nggak pernah sama kontak sama Pak Rektor, nggak pernah, sama teman-teman anggota MWA juga nggak pernah. Ya jadi terkejut sih begitu melihat berita itu. Ya jadi terkenal lah gitu tiba-tiba.
sekedar remind pada Anda, berarti ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Dr. Yan Efrata Sembiring yang pada waktu itu menyampaikan pada kami tidak ada campur tangan dari Menteri Kesehatan. Ya, mudah-mudahan ini sejalan. Tapi kan bisa saja campur tangan bentuknya bukan ucapan, tapi bisa juga gestur kan? Gestur gitu ya. Mungkin nggak? Gesturnya dikasih ke siapa gitu. Kan itu sampai malam itu. Saya benar-benar lagi meeting terus kerja terus. Dan ya itu tadi, saya terus terang nggak ada rasa apa ya, tersinggung, rasa kesel, rasa marah. Buat kita yang udah lama kuliah sejak dulu di ITB, perbedaan pendapat itu hal yang sangat biasa. Sangat biasa. Dan saya waktu undang-undang kesehatan, Pors juga pasti lihat kan, perbedaan pendapatannya tuh lebih keras sampai demo di jalanan segala macam kan. Saya bilang ya biasa-biasa aja dalam demokrasi itu beda pendapat. Masyarakat sekarang juga udah dewasa bisa melihat mana yang make sense, mana yang enggak. Dan perbedaan pendapat itu kalau sampai dibawa masuk ke hati kesel ya rugi sendiri gitu kata saya kan, jadi stres segala macam. Iya. Dan sejatinya transformasi memang seperti itu ya. Dan buat saya sendiri, itu kan urusan udah selesai, Pak. Mengenai dokter asing ini kan udah selesai. Jadi, selesainya bagaimana? Ya undang-undangnya udah diketok, jadi antara pemerintah dan wakil rakyat udah setuju. Ya, peraturan pemerintahnya sebentar lagi. Orang mau setuju tidak setuju, sudah bisa didatangkan. Sudah jalan gitu kan. Sudah jalan, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Ya, dan Anda serius ingin mendatangkan dokter asing? Iya. Dan reasonnya ini bukan merendahkan kemampuan dokter-dokter kita. Dokter kita bagus-bagus, saya akui. Bukannya mau misalnya merebut lahannya mereka ke depan, enggak. Masalahnya ada 300.000 orang meninggal karena stroke setiap tahun, 250.000 karena jantung setiap tahun. Berapa? Tidak tertangani. Iya, 6.000 bayi meninggal karena tidak tertangani atau kemungkinan meninggal. Ya kurang, dokternya itu kurang. Dan ini kan tiap tahun segitu kan. Jadi kalau kita bilang, Pak, kita tunggu, kita latih dulu orang lain. Ya latihnya kan 4 tahun, masa mau 4 kali 500.000 kita tunggu meninggal. Kan nggak mungkin. Jadi kita harus adakan cepat. Saya memang pernah juga mengalami harus pasang ring begitu ya. Saya datang ke Rumah Sakit Harapan Kita karena di sana dokter banyak kawan dan sebagainya, saya bisa dengan cepat dilayani. Tapi saya tanya sama pasien-pasien yang lain, ngantrinya Pak 6 bulan, Pak. 6 bulan. Yang baik itu ada yang 2 tahun. Kan 2 tahun kan, iya belum tentu dia selamat, Pak. Iya. Dan buat saya, yang namanya mereka kan datang kan nggak bakal lah datangnya mau tinggal di sini seumur hidup, enggak. Sama ada orang Indonesia kalau kerja di luar, berapa orang sih dari 1.000 misalnya, pasti 995 juga pengen kembali ke Indonesia. Jadi mereka tuh hanya mengisi kan temporary saja. Yang penting kita bisa cepat mengadres gimana nyawa-nyawa rakyat kita ini bisa temporary dan penyebaran atau bagaimana? Ya di tempat yang kurang kita isi. Tempat yang kurang diisi. Dan tempat yang kurang itu tergantung jenisnya ya. Misalnya kalau yang kemarin tuh operasi jantung pediatris anak, yaitu hampir semuanya nggak bisa gitu. Walaupun dia kota-kota besar. Jadi rencana dari Arab itu kita masukin juga, mau ke Ambon, mau ke Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, di Makassar kita mau masukin juga. Karena itu yang dari Arab Saudi? Yang dari Arab Saudi. Mengapa Arab Saudi? Bukan dari misalnya dari Amerika, dari Jepang, Korea yang bagus-bagus begitu? Karena itu menindaklanjuti, ini kan namanya kayak Tuhan udah memberikan jalan. Gitu. Kita cari gimana caranya. Kan dokter itu nggak ada satu negara pun, saya ikutkan G7, G20, APEC, saya ikut Menteri Kesehatan. Tidak ada satu negara yang tidak kekurangan dokter. Jadi susah. Jadi kalau bikin, wah nanti dokter asing akan membanjiri dari mana. Di setiap negara juga kekurangan dokter. Nah, yang Arab ini kebetulan kan hubungan pimpinan negaranya bagus. Jadi turunlah ke levelnya Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatannya sama saya juga dekat. Turun, ditindaklanjuti sama Dubesnya. Dubesnya bilang, Pak, ini kesempatan untuk mempererat hubungan kedua negara. Saya panggil Harapan Kita. Ini jantung dulu deh. Kenapa? Ya meninggal paling banyak kan jantung, kata aku. Ya udah, akhirnya bikin kerjasama. Ya mulai. Kita coba dulu di Medan, karena Medan udah lama kita nggak melakukan operasi pediatrik yang jantung yang anak itu. Jadi sekalian. Ada dokter, tapi kan harus ada alatnya juga dan ada rumah fasilitas kesehatannya. Seringkali juga terjadi ada dokter, fasilitas kesehatan tidak memadai. Itu yang kejadian waktu saya masuk. Jadi saya bilang, Pak, kenapa yang kena serangan jantung 250.000 meninggal, 300.000 stroke? Dia bilang, Pak, karena serangan jantung stroke itu 4,5 jam mesti diintervensi.
Nah, 4,5 jam kan harus ada di kabupaten kota kan. Ya. Nggak mungkin orang kena di Sukabumi dibawa ke Bandung, Cirebon dibawa ke Bandung. Jadi nggak bisa ditaruh di provinsi. Jadi saya tanya, dari 514 kabupaten kota yang punya alat yang namanya cath lab untuk trombektomi, coiling, kalau stroke atau pasang ring jantung itu berapa? 44, Pak. Jadi hanya 44 dari 514. Nah, dalam sejak Juni 2022, kan itu COVID udah beres, udah bisa mulai kerja yang benar. Ya. Sampai sekarang, kita udah naik dari 44 jadi 224. Jadi kita pasang tuh hampir 200 alat, 180 alat. Nah, begitu dipasang tuh, udah terpasang di rumah sakit. Yang ada dokternya cuma 103. Oh, Jadi persoalan alatnya udah datang atau mau datang gitu, bingung kan? Udah, waktu itu ini udah 6 bulan yang lalu masalahnya. Dia bilang, udah, kenapa? Kurang spesialisnya. Mahal, Pak. Kasih beasiswa. Dikasih, Bu Sri Mulyani ngomong itu langsung dikasih kan. 2.000. Udah, masukin. Yang dapat sedikit sekali. Buat pasang ring itu paling cuma berapa puluh gitu. 50 apa. Loh, kenapa? kapabilitasnya. Bukan, nggak ada tempatnya, nggak ada bangku sekolah. Jadi nggak ada tempat buat mendidik, itu udah nggak ada. Untuk dokter spesialis Untuk itu. dokter spesialis itu, loh, gimana nanti tahun depan saya mau datang lagi 100, panik kan? Jadi udah, saya cari di luar. Hospital base. Hospital B, karena hospital B kita kan belum mulai. Karena belum mulai, makanya itu tadi yang bisanya intervensi paling 50, 60 setahun, padahal alat sudah datang 150 kan. Tahun depan 100 lagi, gimana ngejarnya? Gitu kan. Akhirnya kita bikin hospital base, cuma itu kan solusi jangka menengah kan, Pak. Ini alat udah datang dan 1 tahun kita tunda, meninggal 300 nggak bisa dididik dulu, harus sudah akhirnya deal sama Jepang. Datang ke Jepang dulu kan, supaya kan saya dikritik, Bapak mesti hati-hati kualitasnya. Siapa sih yang kritik orang Jepang kualitasnya? Dapat 15 seat hands on, Pak. Jadi boleh pegang pasien. 15 di Jepang kan kurang. Dan itu harus banyak pasiennya. Karena kalau nggak terampil kan dia lakukannya. Akhirnya kita ke Cina dikasih 90 seat, kita Malaysia dapat 10-15 dan ke India dapat 40. Jadi total dapat 150. Artinya dokter spesialis kita ini belajar di sana. Indonesia belajar di sana, minimal 1 tahun sampai 2 tahun. Tetap ada jeda kan? Ini 1 tahun kan kita ngomong 500.000 orang meninggal. Masa kita mau biarkan, ya udahlah Pak, tunggu 500.000 orang meninggal. Dulu, ya akhirnya itu kita isi dulu sementara. Jadi datang ini kan sementara hanya untuk ngisi aja. Jadi kalau saya ditanya kenapa? Ya kalau nggak meninggal lah teman-teman saudara kita. Nah Pak, kenapa pakai asing? Ya kalau nggak meninggal, aku jawab begitu lagi. Kalau meninggal saudara kita, ibu kita, anak kita, siapapun yang ada kan pasti kita terima. Sama kayak vaksin kan. Kalau nggak meninggal kita, ya Pak vaksinnya bikinan Cina, Pak vaksinnya bikinan Amerika. Ya yang penting kita selamat dulu. Jadi pikirannya sih itu Pak, masukin cepat, sementara sambil menunggu dokter-dokter Indonesia yang dikirim ke luar negeri itu balik, atau dokter-dokter Indonesia yang belajar di dalam negeri. Kalau sampai ada reaksi besar dari dokter-dokter Indonesia, artinya kita kurang menimbulkan pemahaman atau apa sebetulnya yang terjadi? Kalau saya merasa ya ini kan masalah pemahaman aja. Ya, itu sebabnya saya juga datang ke sini untuk menjelaskan. Ini nggak ada hubungan sama ketidakmampuan dokter-dokter kita, tidak ada hubungannya dengan akan mempengaruhi pendapatannya mereka seperti yang ditakutkan orang. Ini hubungannya menyelamatkan nyawa, Pak. Saya melakukan ini hanya tujuannya satu, untuk menyelamatkan nyawa. Kalau kita tunda setahun, Pak, Bapak kan bisa latih dulu, tunggu setahun, dia mati 500.000. Pak Budi, tapi di lain pihak, kampus-kampus ini kan mengalami satu persoalan, terutama di fakultas kedokteran, karena SDM itu terbagi dua. Ada SDM yang Kemendikbud, Kemendikbudristek, ada SDM yang Kemenkes di fakultas kedokteran. Kalau saya ketemu dengan dokter-dokter, mereka kenalan sama saya, mereka bilang, Pak saya di FK. Oh iya, Bapak masih ini, udah pensiun saya. Bapak umur berapa? Kan masih lebih muda dari saya. Loh saya karena Kemenkes, 58 tahun sudah pensiun katanya. Kalau kita Kemendikbud kan guru besar bisa 70 tahun gitu ya. Kalau Kemenkes 58 tahun. Kalau dia bukan eselon 1 kan, 58 tahun. Jadi di fakultas kedokteran ada dualisme SDM. Gimana ngebedahinnya? Itu kita bikin susah sendiri sih. Dulu nggak gitu, dulu satu. Ya buat saya itu sama-sama pegawai negeri kan. Nah, ya sekarang yang saya beresin apa? Ya, selama dualisme itu tidak dualisme dari treatmentnya, harusnya nggak ada isu. Ini kan ada dualisme. Misalnya satu, ini nggak bisa jadi profesor, ini bisa jadi profesor. Yang nggak bisa jadi profesor kesel, terusnya nggak dikasih pasiennya karena pegang rumah sakit. Jadi udah segala macam. Jadi nomor satu, di undang-undang yang baru, Kementerian Kesehatan bisa memberikan profesor klinis.
Jadi, bisa jadi memberikan sama, profesor sama kuliah. kayak Jadi BRIN bisa pensiunnya memberikan bisa- profesor riset. dan itu pensiun profesornya bisa naik. 70 tahun, bisa. Nah, bisa naik lah. Ini usia pensiunnya. Ya sekarang sedang kita rapihin. Ya. Nah, pasti ada yang bilang, wah nanti gimana kualitasnya? Kualitasnya kita bikin sama lah. Cuma satu kan lebih ke pengajaran penekanannya. Ini kan penekanannya lebih ke pelayanan, keahlian dia untuk mengobati pasien. Itu ada. Kemudian yang kedua, nah masing-masing jenjang pengajaran ini, dulu kan ada yang ngajar di perguruan tinggi, ada yang ngajar rumah sakit. Sekarang ada yang hospital base, kan semuanya sama, bisa ngajar gitu. Bisa ngajar sama-sama, bisa praktek sama-sama. Jadi harusnya sih kedepannya bisa lebih. Nah, tapi di lain pihak dualisme yang terjadi lagi adalah rumah sakit ya, ada dua sekarang. Rumah sakit Kemenkes dan rumah sakit Kemendikbud. Rumah sakit PTN lah begitu ya. Dan sudah ada asosiasinya tuh. Asosiasi Pimpinan Rumah Sakit PTN. Begitu ya, sudah ada begitu. Jadi UI punya tadinya hospital, teaching hospitalnya itu adalah RSCM. Tapi sekarang punya juga rumah sakit UI begitu. Itu dualisme juga nggak? Itu selalu di Indonesia ada tuh. Saya punya politeknik ya. Teman-teman di Kemendikbud nggak suka kalau ada pendidikan di Kementerian Kesehatan gitu kan. Harusnya pendidikan di Kemendikbud, Poltekkes itu kan. Itu. Tapi saya bilang ya sama dong. Kalau itu ada rumah sakit, kenapa rumah sakit ada di Kemendikbud? Harusnya kan ada di Kementerian Kesehatan. Tapi kalau buat saya, itu nggak usah dipermasalahkan. Itu kan masalah ego aja, yang nggak penting-penting menurut saya. Saya memahami kenapa harus ada rumah sakit pendidikan. Kenapa? Karena RSCM itu kan sekarang rujukan kelas A. Itu masuk sana kan kasus-kasus advance. Misal, kelahiran dengan komplikasi, kembar siam, mesti bedah, lahiran dengan sesar, lahir normal, nggak bakal masuk ke RSCM. Jadi kebayang nggak kalau teman-teman FKUI prakteknya di RSCM, dia nggak akan pernah pegang yang lahir normal, kan nggak ada. Dia mesti dikirim lagi ke rumah sakit yang lain. Dan dia pasti akan kalah saingan untuk mendapatkan pasien dengan dokter-dokter spesialis yang juga pendidikan di sana. Jadi kalau saya lihat sejarahnya kenapa dibikin rumah sakit pendidikan kedokteran, itu untuk melayani pasien-pasien yang dasar supaya S1 kedokteran ini bisa dapat pasien. Problemnya sekarang ini keuangannya juga masalah dong. Yang aku dengar nih. Dan ini kan ke tempatnya rektor kan. Jadi rektor kebagian beban. Jadi hampir semua tuh yang punya rumah sakit pendidikan tuh ngeluh. Kosnya besar sekali. Besar sekali. Pendapatannya kurang. Jadi mereka mau meningkatkan itu jadi rumah sakit spesialis. Saya bilang, loh, rumah sakit spesialis. Nanti balik lagi nggak ada tempat praktek buat si S1 kedokteran. Itu dibikin kalau saya baca sejarahnya. Karena buat S1 kedokteran nggak kebagian pasien yang dari RSCM. Karena itu pasien-pasien advance dan itu udah di bagiannya dokter spesialis. Jadi ya itu tantangannya. Tapi kalau buat saya, nggak apa-apa lah teman-teman FK punya. Cuma harus diberikan anggaran yang cukup. Ya. Kita bicara lebih jauh lagi tentang dokter spesialis ini. Belum lama ini Kemenkes mengeluarkan rilis mengenai dokter yang mengalami mental illness, mental health problem. Karena sekolah di program dokter spesialis. Dan termasuk Kemenkes menunjukkan ada jumlah yang cukup besar. Sekitar 20% ingin mengakhiri hidupnya selama mengikuti proses itu. Itu benar begitu? Datanya begitu sih. Jadi sebenarnya saya udah dengar ini lama. Ya, saya dengar lama dari mana? Dari alumni yang ambil dokter spesialis di luar negeri. Banyak. Profesor kita juga banyak yang ambil di luar negeri. Kan? Ya, Dokter Setiabudi juga bicara podcastnya. Jangankan Dokter Setiabudi, Pak. Profesor-profesor terkenal kita, pendidikan dokter spesialisnya banyak luar negeri. Iya kan? Pertama kali belum ada pendidikan. Jadi mereka memberikan masukan ke saya. Nomor satu, Pak, pendidikan dokter spesialis di Indonesia itu beda sendiri. Utamanya mereka bilang ini, di sana kita nggak usah bayar uang kuliah ke fakultas kedokteran. Di sana, di luar negeri? Di luar negeri semua nggak ada yang harus bayar uang kuliah ke kampusnya. Di sana kita bekerja, malah dikasih dibayar. gaji oleh rumah sakit. Kita tuh aneh sendiri. Nah, itu mulai kan. Habis begitu, udah mulai tuh datang, Pak, di sini mahal. Karena kan kita kasih beasiswa. Mahalnya kenapa? Karena biaya tidak resminya tinggi sekali. Biaya tidak resmi? Biaya tidak resmi apa? Iya, untuk sehari-harinya gitu kan. Dan itu yang masukin kan tokoh-tokoh terkemuka bangsa. Saya nggak sebutin namanya kan. Banyak sekali menteri dan pejabat negara yang anaknya jadi dokter kan. Kan mereka nggak mungkin bohong kan. Jadi mereka kan memberi masukan ke saya. Tapi anaknya ngomong,
nggak boleh diomongin ke Menkesnya. Itu kan udah ciri-ciri nggak baik kan? Kalau orang sampai nggak berani atau takut untuk berbicara mengenai kondisinya, Karena masa depan mereka karena itu terancam. something wrong in the ecosystem. Hmm. Jadi saya udah curiga, saya cek, ya kejadian ketemu, mesti keluarin uang sangat banyak, kerjanya di luar taraf kebiasaan, mereka Itu mereka merata bukan di semua banyak. FK atau di merata, kampus tertentu? merata di semua. Merata. Cuma ini kan nggak semua orang nyaman untuk membicarakannya. Saya udah panggil pertama kali, coba ini tolong direm. Tapi yang membuat saya terus terang agak nggak tahan kemarin adalah karena itu sudah sampai, aduh saya nggak enak ngomongnya ya, tapi udah sampai taraf vendor saya sangat keterlaluan. Jadi abis gitu saya langsung uji dan ya angkanya seperti itu. Itu screening sih, bukan pasti bahwa dia punya penyakit itu. Ya, tapi misalnya, Pak, ini gula darahnya di atas 5,7 nih HbA1c atau di atas 7. Ini kemungkinan diabetes deh. Tapi dia mesti ke dokter dulu untuk cek diabetes kan. Ini maksudnya yang tadi yang peserta. pesertanya kita screen. Ya. Karena kan nggak ada yang mau ngaku kan. Ya. Karena nggak ada yang mau ngaku, ya kita screen aja objectively. Kesehatan Nggak ada mereka. orang bilang misalnya nggak mau ngaku saya kena gula, ya udah screen aja. Kalau di atas 200 gula aja udah pasti dia gula, mesti ke dokter kan. Nah ini sama, saya screen, kejiwaannya ketangkep bahwa mereka punya masalah. Nah maksudnya saya dengan punya masalah ini dipanggil yang punya masalah agar bisa ditangani dan baik. Kita kasih tahu perbaikannya apa. Nah kemudian yang rame malah, oh kenapa di screen? Metodenya salah. Orang-orang Indonesia ini lucu-lucu. Padahal harusnya yang dirawat adalah orang yang kena bermasalah itu kan udah pure, udah pasti kena masalah. Bukan karena anak sekarang memang lebih lembek daripada generasi sebelumnya. Enggak, anak yang dulu nggak berani ngomong aja. Oh yang dulu nggak berani ngomong aja. Sekarang lebih terbuka. Loh, Pak, yang bunuh diri ada, nggak pernah keluar. Kalau yang dipecat ramai, yang bunuh diri karena dibully kan ada. Tidak terungkap, tidak keluar. Terungkap. Tapi apakah juga karena sekarang banyak sekali orang tua yang terlibat dalam pendidikan anak? Kalau kita di kampus-kampus sering melihat bahwa sekarang ada WA group orang tua. WA group orang tua itu. Kalau aku bilang Pak, semua sekarang alam tuh makin lama makin terbuka. Dulu kan nggak terbuka seperti ini. Nggak diketahui. Nggak diketahui. Atau orang membiarkan saja. Sekarang kan ada WA group, bukan hanya WA group anak. WA group presiden kan ada. Dengan senior-seniornya. Kan sampai semua ke menteri, ke saya kan. Aku udah kasih Pak Nadiem juga, Pak Nadiem. Mau lihat tuh, WA group presiden misalnya FKX. Bisa terpelanting dari kursi kan Pak Nadiem melihatnya juga. Kadang kata-katanya, ya ampun. Saya baca ada beberapa yang... Ya ampun. Dan udah masalah uang ya. Bisa ratusan juta setahun dikeluarkan di luar uang resmi. Itu menurut aku udah nggak benar. Dan orang-orang yang pernah belajar ke luar negeri bilang, kalau luar negeri mana Pak? Luar negeri kenapa cepat? Ya karena kita nggak dikesetin istilah mereka tuh. Kalau ini tahun pertama, tahun kedua jadi keset lah. Apa ya ngurusin segala macam yang nggak ada hubungannya dengan pendidikan. Ini sistemik atau sporadik? Sistemik. Udah kayak perbincangan para politisi aja tentang pemilu. Ya makanya kita mesti beresin. Terstruktur sistemik. Makanya kita mesti beresin. Ya, saya ngerti denialnya akan tinggi. Tapi kan datanya ada. Kita beresin lah pelan-pelan. Nggak menyalahkan yang lalu, tapi harus gradually kita. Dibereskan bagaimana caranya? Ya kita harus perbaiki ekosistemnya. Ya, salah satunya kalau yang university base kan kita nggak bisa sentuh, hospital base kita bisa sentuh. Oh karena di hospital. Ya kita akan mulai. Jadi misalnya, orang itu harus dibayar. Itu harus kontrak dengan rumah sakit supaya dia bisa memperoleh hak dan kewajiban sebagai pekerja. Nggak boleh dong kerja misal 20 jam sehari. Walaupun dengan alasan supaya tahan mental. Kita kerja 20 jam sehari selama 7 hari seminggu, meninggal pasiennya, malah dia capek kan, malah kena. Ini nggak benar. Di luar negeri pun ada kerja keras itu, tapi kan seminggu dibatasi. Ya, kalau dia misalnya udah 20 jam, besoknya harus dikurangi. Ada nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Ya. Pak Budi mengikuti berita tentang Dr. Helmy yang meninggal dunia, baru saja dia mengoperasi cukup banyak pasien, dan juga dia baru saja melayani pasien banyak sekali, dan kemudian dia baru saja melakukan operasi. Saya tidak tahu dalam waktu berapa lama, tapi kalau dari datanya cukup banyak gitu pasien yang dioperasi sampai dia meninggal. Dan kalau menurut berita yang kami baca itu adalah karena keletihan. Ini Dr. Helmy adalah dokter di salah satu rumah sakit di Mamuju ya. Itu yang saya mencoba meyakinkan teman-teman sejawat bahwa kita sangat kekurangan dokter. Banyak yang selalu kembali ke saya bilang, Pak enggak, masalah di distribusi. Pak, kalau masalah distribusi, SIP dokter tuh nggak akan 3. Sekarang surat izin praktek dokter tuh 3. Di luar negeri, Pak,
Hampir semua negara maju itu satu. Satu, praktek di satu tempat. Itu menunjukkan bahwa jumlah dokter kita cuma 1/3 dari yang dibutuhkan. As simple as that. Akibatnya apa? Kalau cuma 1/3 yang dibutuhkan, beban kerjanya 3 kali lipat. Dan harus pindah-pindah. Itu yang kejadian. Ini nggak ini aja, Pak. Sebenarnya kalau kita lihat database udah mulai cek belakang. Banyak dokter-dokter muda yang meninggal karena beban kerjanya luar biasa. Karena itu tadi, it's not only the problem of distribution. The main problem yang nggak pernah mau diakui adalah kurang, Pak, dokternya. By any matrix, itu tinggal Google aja, Pak. Ya. Ada evidence, kita Google, WHO bilang, oh, kita setara sama Tonga, Yemen, Timbuktu, ini. Itu jadi malu juga sama tim-tim aja kalah, sama ini kalah. Dari rasio dokter. Dari jumlah dokter aja kita, nomor jauh. 147 di dunia. Jauh. Nomor 147. Jauh. Jadi dari mana kita bawa kita itu cukup jumlah dokter, masalah distribusi, saya nggak ngerti hitung-hitungnya dari mana. Tapi kalau memang kurang dan dokter kita menikmati bagaimana? Nah, itu yang dokter kita kan ada yang diperbaiki. menikmati. Saya sempat lihat ada data, saya diberitahu Pak Renat, ini dokter ini praktek sampai jam 2 pagi. Banyak. Bahkan makan pun dia nggak sempat. Banyak. Makan bawa dari rumah. Banyak sekali ya kayak gitu. Dan bahkan itu kan dokter ini kan menikmati. Punya pasien banyak. Ya kan itu resiko kayak itu. Aku tahu banyak dokter yang praktek sampai jam 2, jam 3, jam 4. Kan harusnya udah ditambah lah. Ya. Ditambah. Salah satu emang saya nggak tahu belum sempat diperbaiki adalah karena itu fee for service. Idealnya ke depan penghasilan dokter itu harus sebagian besar itu fixed salary. Tapi harus tinggi. Harus tinggi ya. Harus tinggi. Harus tinggi, tapi fixed salary. Jadi dengan demikian nggak ada godaan untuk kerja sampai jam 2. Ketemu pasien hanya 3 menit, 4 menit, 5 menit, gitu kan. Dia ngejar-ngejar jumlah terus, sampai kemudian lupa diri bahwa ada daya tahannya juga. Ya sehingga untuk menghindari kejadian-kejadian seperti yang di Mamuju. Kelihatannya Pak Budi ini terinspirasi sekali dengan change dan transformasi. Karena diajari Pak Renal. Di Bank Mandiri. Rumah perubahan. Itu inspirasiku kan rumah perubahan. Ya dulu kita sama-sama waktu kita mendampingi Pak Budi CS. Tapi isinya orang pintar semua, jadi dikasih sedikit cepat sekali pintarnya. Setelah itu udah bergeraknya cepat sekali ya. Bank Mandiri ada melakukan transformasi, Kementerian BUMN ada transformasi, Freeport. Ketika dulu Anda juga ditugaskan untuk beli Freeport. Beli Freeport. Sebenarnya dua tuh, beli Freeport sama Vale. Cuma Vale nggak kedengaran. Itu satu paket 22 bulan. Ya. Dan itu berhasil. Kemudian setelah itu bikin Mind ID. Ya, setelah itu kemudian COVID. Nggak capek ya? Apa? Benar-benar nggak capek. Bedanya kalau mandiri bayarannya tinggi. Ya. Kalau ini Anda harus menahan diri ya. Enggak, ini karena harus ini pahalanya tinggi. Ya, ini APBN-nya besar dan tidak boleh tergiur oleh melihat itu. Menyelamatkan nyawa, tapi ini kan menyelamatkan nyawa. Ya. Ke depan jadi apa lagi Pak Budi? Kedepannya kita jadi manusia perubahan kayak Pak Renata. Pak Budi, banyak hal yang sudah Anda lakukan dan belakangan juga Presiden menugaskan kepada Anda untuk menurunkan harga obat dan biaya kesehatan di Indonesia. Apa kabarnya itu? Jadi Pak Renat, obat di Indonesia itu ada 3 tipe. Satu obat paten, ini memang produksi perusahaan-perusahaan luar negeri yang umumnya diimpor. 2, obat branded generic, ini obat paten yang sudah habis masa patennya, kemudian diproduksi oleh pabrik-pabrik dalam negeri. Dan yang ketiga, obat generik. Ini benar-benar obat yang umumnya diproduksi dalam negeri dan tidak pakai nama merek, tapi pakai nama asli obatnya. Paracetamol misalnya. Paracetamolnya gitu ya, bukan Plenol atau apa yang lainnya. Nah, masalahnya kalau yang di generik ini harga kita udah paling murah. Kenapa? Karena ada BPJS yang menegosiasi. Yang masalah itu yang branded generik sama yang impor. Di luar negeri biasanya yang branded generik itu nggak ada. Jadi semuanya pakai obat-obatan impor. Di Indonesia, farmasinya itu kuat-kuat, sehingga yang udah habis dia bikin branded generic. Harusnya kita berharap branded generic ini, harusnya harganya lebih dekat ke generic. Tapi kenyataannya, dia lebih dekat ke sini. Nah ini yang dua ini yang kita harus beresin ya, supaya harganya bisa terjangkau, dan ini memang konsumsi middle and up sih sebenarnya. Kalau yang pasien BPJS sebenarnya. Ya karena masyarakat kita juga suka berpikir, price itu related dengan quality. Quality, betul. Tapi begitu dia tahu, misalnya, oh merek ini
itu setara dengan merek patennya ini. Nah, merek patennya ini di Malaysia harganya kok 1/5 ini. Gitu. Jadi belum tentu pajak impor juga karena ya ini berada generic kan nggak impor sebenarnya produksi dalam negeri. Nah, kenapa mahal? Nah, itu tadi yang saya sampaikan di depan tadi. Baik. Ada masalah sales, marketing, education, promotion yang mesti dilakukan. Saya diberitahu oleh beberapa pelaku usaha di sektor ini. Mereka mengatakan ada alat bagus di luar negeri sudah keluar. Profesor saya merekomendasi untuk menggunakan ini. Di sana ada harganya terjangkau. Begitu bawa ke Indonesia kenapa jadi mahal sekali? Pajaknya sudah tinggi. Tapi bukan cuma pajaknya. Untuk dapat izin itu saya harus bawa dulu orang-orang dari Pemprov ke sana. Dari oknum-oknum tertentu harus dibawa ke sana. Suruh lihat dulu. Ajak jalan, uang sakunya, tiketnya, semua harus kami bayari. Setelah itu kemudian masuk ke sini ada biaya lagi yang dikenakan. Di luar dari pajak, biaya karena mereka harus memberikan rekomendasi dan sebagainya. Itu termasuk yang Anda lihat? Kalau saya umumnya marketing and education expenses. Corporate governance expenses gitu kan. Itu mesti diberesin. Itu mesti diberesin. Tapi dengan adanya transparansi ini kan jadi semakin mudah ngeliat. Saya udah ada tuh daftar obat di Malaysia harga berapa, Indonesia harga berapa. Ya, saya tinggal buka ini kan aneh sih. Tapi the whole value chain sih, itu mesti dirapikan. Mesti dirapikan. Di kita juga banyak sekali kan. Ini membunuh bukan hanya satu usaha, tapi banyak usaha termasuk insurance company. Insurance company tidak bisa meningkatkan premium charge-nya, sementara billing dari pasiennya semakin lama semakin besar, dari hospitalnya makin besar. Dan rumah sakit tidak bisa juga dinegosiasi dengan secepat perusahaan ini harus bisa mempertahankan cost-nya. Dan akibatnya orang kemudian tidak bisa ikut membeli asuransi. Masyarakat lagi yang menderita kan akhirnya. Asuransi sih hanya untung dan nggak untung. Masyarakat yang nggak bisa beli asuransi, nggak di-cover, dia hidup atau tidak hidup kan masalah. Jadi emang mesti diberesin sih Pak. Pak Budi, Anda ini kan bekerja dengan ekosistem gitu ya. Saya masih ingat ketika pertama kali Anda menjadi menteri, kemudian Anda paparkan gitu, perkembangan, saya mau perbaiki ini, nggak bisa. Karena ini harus izin dari sini. Ininya ada di bawah ini. Ininya kemudian dokternya terikat pada ini. Berarti kan saya harus buka dulu di sini dan sebagainya. Apa kabar hubungan Anda dengan ikatan-ikatan dokter ini? Oh, semakin lama semakin baik. Sudah lebih mesra sekarang saat ini. Sudah lebih mesra. Perdebatan itu pasti terjadi. Ya. Tapi saya, Pak Adib ini sebagai ketua IDI. Kan sekarang sudah ganti, ada ketua yang baru? Masih dia kan, masih dia. Ya. Mungkin saya adalah Menteri Kesehatan satu-satunya pernah membawa Ketua IDI ke World Health Assembly Meeting di Geneva. Jadi hubungan secara personal baik, bahwa kita ada beda pendapat. Menurut saya balik lagi saya sih wajar-wajar aja. Mungkin di sana perspektif organisasi dan profesi, saya sebagai Menteri kan perspektifnya masyarakat. Kan. Saya mesti membela yang sini kan. Karena membela sana kan normal. Berbeda pendapat ya kita cari jalan tengah, kalau enggak ya kita diskusi, ya kita putusin kan. Yang memutuskan juga udah jelas di negara ini kan pemerintah dan DPR masing-masing punya haknya masing-masing, udah kita putuskan. Jadi kalau saya sih sekarang Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan ya berkomentar tentang kebijakannya Pak Budi. Nggak apa-apa. Ini Pak Buruhito kan habis meeting sama saya juga ngomong menjadi bebas. salah satu ngomong bebas. Dia salahkan kan, dia bilang, loh itu kerjasamanya bukan dengan Kementerian Kesehatan. Dan saya WA beliau, saya bilang, Prof, informasi yang Prof terima nggak tepat tuh. Karena justru kerjasamanya mulai dari Kementerian Kesehatan. Waktu itu harusnya Prof cek ke saya, atau kalau mau lebih fair gitu kan, saya kan bisa bayar, cek ke kedutaan besar Saudi. Kan bisa kan cek. Itu yang kerjasama apakah dari Adam Malik atau dari Kemenkes, itu kan bisa cara terbaik. Tapi beliau gentle. Jadi beliau waktu itu saya belum tahu. Saya pikir begini. Jadi orang kan suka terlalu cepat baca WA group, kemudian berasumsi itu benar kan. Nggak benar. Tapi gentle. Pak Buruhito ngakuin juga, enggak, ya benar. Yang benar Pak Menkes punya. Dan kita masih komunikasi sampai sekarang. Tapi ada juga dekan FK salah satu PTN mengatakan, duh gue jadi takut nih ngobrol sama Pak Budi ntar gue dicopot rektor. Dekan apa rektor? itu saya bilang juga loh. Saya jadi kaget juga loh. Kenapa tiba-tiba saya dipersepsikan jadi very powerful gitu? Loh, emang powerful lah. Menteri Kesehatan powerful dong. Emang kita bisa nyopot dekan FK kan?
Artinya harus berhitung juga ya. Ya nggak Harus mungkin berhitung juga. dari sisi pemenang otoritas kan nggak ada pemenang Ya. itu kan. Jadi kalau orang bisa berpikiran seperti itu loh, waduh, kenapa orang ini mempersepsikan aku much more powerful than actually I am. Gitu, Tapi kan? Anda menyadari bahwa sekarang kekuatan algoritma itu luar biasa sekali. Bisa mempengaruhi opini publik. Jadi walaupun kita tidak melakukannya, tapi kalau persepsi publik adalah ketidakadilan. Itu yang sebenarnya di media ya. Pak Renat, saya terima kasih ada Pak Renat. Pak Renat juga membuka itu dengan baik. Ya. Kalau kami dasarnya adalah objektif. Apa yang baik itu yang kita perjuangkan. Kan kita dokter membuat orang sehat, gitu kan. Bakir membuat orang kaya. Harusnya media membuat orang mendapatkan informasi yang benar. Dulu ada kode etiknya sekarang. Dengan adanya sosial media, itu kan diterabas semua kan. Ya. Jadi apa? Independensi bahwa adanya misi untuk menceritakan sesuatu yang benar itu makin lama makin hilang tergantung algoritma dan engineering capability dari ini. Dan jadi saya sebenarnya kalau mau tantangan industri informasi atau industri media supaya benar-benar bisa menata bahwa tugasnya media memberikan informasi yang benar itu mesti jaga Pak. Kalau nggak chaotic. Jadi orang-orang seperti Bapak itu memiliki peran. Dulu itu kan dominasi itu di kekuasaan itu dipegang oleh sekelompok media-media besar. Sekarang kan dengan adanya sosial media, desentralisasi semasif-masifnya. Bahkan gitu kan. kalaupun kita Semasif-masif. tidak benar, Pak Budi, kami bisa dikoreksi juga oleh netizen. Nah itu sekarang perannya orang-orang seperti Pak Renat Kasali ini menjadi sangat penting di industri media 5.0 ya. Untuk memastikan bahwa dengan teknologi perkembangan media, tetap esensi bahwa tugasnya media memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, itu benar-benar terjaga. Baik. Pak Budi, kalau kita lihat juga sekarang perbincangan di masyarakat ini kan macam-macam begitu ya. Dan kalau kita bicara dengan para dokter, tidak semuanya juga sama pandangannya tentang kebijakan yang diambil Pak Budi. Tentang niatnya adalah menyelamatkan pasien-pasien yang tidak tertangani, tapi barangkali ditafsirkan juga berbeda oleh teman-teman yang lain. Kira-kira ada hal baru lagi nggak yang akan disampaikan oleh Pak Budi? Sebenarnya kebijakan itu kan sudah kita tata di transformasi sektor kesehatan. Dan isu mengenai dokter rumah sakit, sebenarnya itu bukan isu yang paling utama di agenda saya. Karena kesehatan yang benar adalah menjaga orang tetap sehat, bukan mengobati orang sakit. Nah, sekarang selama ini kita terlalu banyak ngomong ngobatin orang sakit. Dokternya, dokter spesialisnya, alkesnya, rumah sakitnya, obatnya. Padahal buat orang-orang tuh jauh lebih murah dan kualitas hidup jauh lebih baik kalau menjaga dia tetap sehat. Gimana gaya hidupnya, dididik supaya lebih ngerti, gimana dia screening yang baik, makannya diatur, dia testingnya masih bagus, rutin setiap bulan, olahraga yang baik. Itu yang harus jaga. Pak Renald aja, apa Pak Renald kita punya rumah sakit di Jakarta paling bagus, paling hebat. Apa sih mau masuk di sana? Kan nggak mau. Gitu. Apa mau operasinya paling canggih, dokter paling hebat, bisa alat bedahnya robotik. Apa mau di bedah saya? Kan nggak mau. It's better for us to stay healthy. Nah paradigmanya bahwa kita harus ngurusin orang sakit, harus digeser. Harus jaga orang sehat. Ngurusin rumah sakit, harus digeser ke sekolah-sekolah sama puskesmas-puskesmas. Ngurusin dokter dan obat-obatan, harus digeser. Ngurusin perawat dan ibu-ibu. Saya pernah tanya sama Dr. Henry, itu Dr. Henry yang ahli vitamin D itu ya. Saya tunjukin, dok, gue perlu minum vitamin D apa enggak? Tapi menurut saya di borderline nih. Ya, skor saya bagus 30. Terus dia ketawa, dia bilang, iya di Indonesia ini aman, tapi jangan pakai standar Indonesia dong vitamin D-nya. Singapura aja 100 kata dia. Yang benar, jauh benar saya bilang. Iya karena orang Singapura tuh jalan. Kemana-mana jalan begitu ya. Kecuali kena sinar matahari. Kena sinar matahari, sedangkan kita itu tidak begitu. Kalaupun kita lihat ada tragedi Kanjuruhan, kita cek kenapa sih kejadian tragedi itu. Banyak mobil parkir depan pintu, jadi ketika mau dievakuasi tidak mudah. Orang kita itu senangnya parkir di bandara, kita juga gitu kan, depan pintu langsung, nggak mau ke tempat parkir jalan kaki. Semuanya pengen depan pintu kan begitu kan. Begitu bandaranya jauh, ngeluh semuanya, jauh katanya. Jangan perlu jalan, perlu kena sinar matahari. Ya, ini problem juga supaya orang tetap sehat. Ya. Promotif preventif itu jauh lebih penting dari kuratif. Kerjaan kesehatan di hulu lebih penting daripada di hilir. Kalau TKDN aman? TKDN. Alat-alat kesehatan ini kan sekarang juga tidak mudah. Sekarang meningkat terus, tapi kalau saya pribadi, saya ngomongnya ke teman-teman investor luar negeri, pemegang merek, bukan hanya TKDN-nya, healthcare system resiliency. Jadi kemarin yang kejadian, misal vaksin, pandemi,
kita kan nggak punya vaksinnya, masih impor. Negara kalau yang ekspor, dia kan pasti prioritaskan negara dia dulu dong. Kita belakangan. Sama obat juga nggak punya. Walaupun penelitiannya dilakukan di sini. Iya. Jadi yang saya bilang, ini bukan masalah nasionalisme, egoisme, atau apalah chauvinisme. Ini masalah menyelamatkan rakyat kita. Untuk ujung-ujungnya kan menyelamatkan dan menyehatkan rakyat kita. Yeah. Kalau kita nggak punya produksi dalam negeri, nanti kalau ada apa-apa, celaka kita, Pak. Yeah. Kayak kemarin. Ya. Terakhir Pak Budi, mengenai Fakultas Kedokteran. Indonesia kalau begitu kan memang membutuhkan lebih banyak dokter. Ya. Tapi di lain pihak di beberapa kota yang justru menjadi sumber produksi dokter, itu justru dibatasi jumlah Fakultas Kedokteran. Dan kabarnya Pak Budi bisa menginginkan agar itu juga dimungkinkan untuk dibuka begitu ya. Karena Jakarta ini kan termasuk tempat di mana orang berkumpul. Jakarta, Jogja, Surabaya, dan sebagainya. Tapi justru di beberapa kota itu memang dilarang begitu. Apakah itu juga berarti Fakultas Kedokteran juga akan diberi kesempatan dengan bekerja sama dengan PTN yang sudah ada atau bagaimana? Jadi nomor satu, standar lower middle income country. Lower middle income country itu 1 per 1000 dokter. Average dunia 1,76 per 1000. Negara maju 3 per 1000. Jadi kalau kita mau ke lower middle income country, kita butuh 280.000 dokter. Yeah. Kita sekarang ada berapa? 140-150.000 dokter. Nah, kita butuh sekitar 130.000 lagi. Produksi kita waktu saya Juni 2022 12.000. Setahun dari 92 FK. Jadi butuh 10 tahun lagi. Udah 77 tahun Indonesia mereka tuh. 10 tahun lagi kan. Dan di moratorium saat itu. Aku bingung juga tanya Pak Nadiem, kenapa di moratorium? Orangnya masih segini. Oh, yang minta orang-orang kesehatan. Kacau itu. Kacau kan. Akhirnya dibuka sekarang. Udah dibuka jadi 105. Iya, bikin gerah orang. Bikin gerah orang. Ya, kayak Jakarta ini kan tempat berkumpul anak-anak muda, semua cari sekolahnya di Jakarta, di Jogja. Jadi habis dibuka, kemudian ini bikin gerah orang kan, karena kompetisi makin banyak. Aku bilang, kenapa sih masih takut? Nah sekarang udah dibuka, bilang, nggak boleh, mesti diatur, nanti kebanyakan. Jangan dibuka di Jakarta. Kalau saya pribadi, ini bukan wewenang saya, emang buka FK kan. Tapi emang UI isinya orang Jakarta semua. Dari mana-mana. Seni ITB kan? ITB itu isinya nggak orang Jakarta. Banyak orang Batak. Sumatera Utara tuh banyak banget di ITB. Dan banyak juga yang pulang kampung. Banyak juga yang pulang kampung. Jadi aku bilang, kenapa ada asumsi, kekhawatiran, ini sebenarnya kekhawatiran yang berlebihan. Kalau nanti dibuka kebanyakan, saya akan kebanyakan saingan gitu kan. Kalau saya saingan banyak malah senang. Ya terbukti kita jagoan bener Masih kan. tetap ingin praktek sampai jam 2 pagi. Iya dong. Kenapa dibuka aja? Kalau saya bilang mau di Jakarta, mau di luar kota, dibuka aja. Kalau Jakarta memang infrastruktur lebih siap, kita buka. Toh yang masuk bukan hanya orang Jakarta aja di mata saya. Karena kita mesti ngejar 1,76 per 1000. Ya saya lihat angkanya kita nomor 147 di dunia dan skor kita 0,47 kalau nggak salah. Angka itu nggak bohong Pak, itu bisa dicek. 0,47 dokter luar biasa per 1000 orang. Dan satu itu bukan rata-rata dunia Pak, itu rata-rata lower middle income country. Oh, negara miskin. Negara miskin. Negara rata-rata dunia 1,76 per 1000. Setiap naik dari 1 ke 2, Indonesia tuh butuh 280.000 dokter. Ya kan kita kan kita seperempatnya. Kita seperempatnya. Sakit kepala tuh ngejar. Lebih jauh. Ya. Sakit kepala kita dari jumlah dokter ini. Kekurangan by far. Massively kekurangan gitu. Pak Budi, Anda adalah orang yang sharp, orang yang cepat membaca, ya. Tetapi di lain pihak karena Anda pandai, karakter orang ITB Anda melekat sekali. Ngomongnya suka seenak ya. Satu ngomong suka seenak. Dan kedua kalau orang nggak kenal Anda, sombong kali ini orang itu. Kemudian yang ketiga, ternyata ada persepsi sekarang. Jangan-jangan ntar gue dicopot nih kan. Rektor gitu. Terus kemudian Anda sekarang menjadi anggota MUA di 2 tempat. Di 3 ITB tempat dan, sama ITB. Oh 3 tempat? Ya, ITB, UNER sama ITS. Tapi ITS masih dilepas kebanyakan. Oh ITS kebanyakan. Ya, apa lessons learned dari seluruh perjalanan Anda? Anda adalah orang teknik nuklir fisika ya? Fisika, ITB. Kemudian berkarirnya di bank, kemudian melakukan transformasi di bank, berhasil sebagai pimpinan tertinggi di Bank Mandiri, kemudian Anda memimpin perusahaan tambang, ya, mengambil alih Freeport, masuk ke Indonesia, kemudian Anda mentransformasi perusahaan-perusahaan tambang itu, kemudian Anda menjadi staf
di Kementerian BUMN, kemudian menjadi menteri, Wakil Menteri BUMN. Nah setelah itu menterinya Menteri Kesehatan. Ujian besar bagi hidup Anda. Itu Anda mau sendiri jadi Menteri Kesehatan atau Presiden yang minta? Hah? Presiden minta. Kalau disuruh milih, Anda pilih yang mana dulu tuh? Kalau Presiden bilang ya pilih deh Pak Budi salah satu. Saya waktu itu mikirnya ya Menteri BUMN lah kalau jalurnya gitu ya. Tapi Menteri Kesehatan tuh senangnya itu prinsip kerja ya. Kalau kita udah usia segini, Pak, kita kerjakan di agama juga ajarin gitu, cari yang paling bermanfaat untuk masyarakat banyak. Ya. Kerjalah apa sebaik-baiknya manusia kan yang bermanfaat bagi orang lain. Di Kementerian Kesehatan waktu itu kan saving millions of life. Tugasnya kan itu. Jadi itu membuat saya kepanggil. Di Mandiri kan Bapak juga pernah jadi komisaris BUMN kan. Ya cukuplah hidupnya kita. Apa investasi duniawi, bunga depositnya cukup. Tapi investasi surgawi kan kurang kita, Pak. Jadi dengan ini kita harapkan kita juga bisa menyeimbangkan hidup kita. Itu apa benang merahnya dari karir Anda seperti ini? Orang mula-mulanya ada yang mengata-ngatai dia bukan dokter jadi Menteri Kesehatan. Yang pertama kalau saya bilang hidup kita kan sudah diatur di atas ya. Dan begitu kita masuk kita harus memiliki passion untuk itu tadi. Passionnya berbuat baiklah, berbuatlah maksimal untuk kebaikan orang lain. Dan yang ketiga saya lihat gimana attitude-nya, yaitu yang saya mau quote punyanya Steve Jobs, stay hungry, stay foolish, don't feel that you are the smartest. Ini kan terutama buat orang-orang yang jabatan tinggi seperti saya atau orang-orang gelar tinggi seperti Profesor Renat Kasali, itu the higher you are, you always feel that you are the best, you are the smartest. Janganlah. Stay hungry, stay foolish, and actually you can learn many things. You can learn from even young people, orang di luar. Dan justru itu akan membuat kita lebih wise, ya, lebih memahami masalahnya dan membuat kebijakan yang terbaik. Ya, jadi kita tetap hungry and foolish. Kita harus merasa bahwa kita boleh mengetawakan betapa tololnya kita. Jadi kalau ada profesor bilang, Menkesnya tolol dan dungu. Iya, Prof, kita tolol dan dungu. Makanya kita belajar terus. Dan jangan takut karena Anda tidak berarti akan dicopot kalau Anda berpendapat yang berbeda. Santai-santai aja. Santai-santai aja. Malah boleh datang untuk ngomong di depan aja berbeda. Nanti kita diskusi. Ya, saya berbulan-bulan menunggu jadwal dengan Pak Budi karena kita ingin dapat topik yang aktual. Waktu itu ngomongnya bukan topik ini kan? Bukan topik ini. Kita ada beberapa hal, terutama adalah soal bullying yang ramai. Kemudian akhirnya kami dapat Dr. Tompi menjelaskan mengenai apa sebetulnya yang dialami ketika Tompi sedang mengambil program dokter spesialis. Ya itu persepsinya dia sebagai dokter spesialis di bidang kecantikan, bedah kecantikan begitu ya. Karena setiap spesialis pasti punya kultur yang berbeda-beda. Bullyingnya mungkin ada di sini, yang keras ada di sini. Beda-beda. Ya, kalau bedah jantung barangkali dokternya relatif lebih hati-hati dan lebih punya duit barangkali ya, sehingga tidak sembarangan. Tapi mungkin ada di spesialis lain. Tapi kita dapat gambaran bahwa memang generasi sekarang agak berbeda dan tentu saja pendidikan kedokteran perlu ditangani dengan sebaik mungkin dan kita harus hindari hal-hal yang tentu saja sudah tidak cocok dengan peradaban ini. Ya, zaman berubah, datangnya generasi baru, datang teknologi, datang kepemimpinan baru, datang kehidupan baru. Tentu kita juga harus mencegah hal-hal yang sudah tidak relevan di masa lalu. Kurang lebih begitu. Terima kasih banyak Pak Budi. Semoga sukses. Kita tunggu di kabinet yang akan datang kiprahnya apa kalau tidak di sana. Mari kita sama-sama menjadi penggelora perubahan. Ya? Sesuai dengan motonya Rumah Perubahan. Terima kasih. Sama-sama, selalu menjadi mitra kami dan kita senang dan semoga Indonesia selalu menjadi lebih baik lagi dan stay relevant.